Aku menjadi pemimpin gereja pada tahun 2019. Aku bekerja dengan caraku, tidak bertanggung jawab dalam tugasku, dan tak menugaskan orang yang tepat. Itu berdampak pada kehidupan bergereja. Aku dipenuhi penyesalan. Oleh karena itu, aku bertekad menangani pekerjaan gereja dengan baik. Saat itu ada 2 pemimpin kelompok yang akan dipindah tugaskan, tapi tak bisa kutemukan pengganti yang cocok. Aku diliputi kekhawatiran dan berpikir, jika tak kutemukan orang yang cocok, pemimpinku akan berkata aku tidak bisa melakukan pekerjaan nyata. Bagaimana jika aku akhirnya diganti? Aku memeras otak, dan kemudian teringat saudari Chang. Dia berkualitas baik dan andal dalam tugasnya. Dia bisa menjadi pengganti yang cocok. Atas gagasan ini, aku merasa lega. Telah kutemukan orang yang cocok, pikirku. Dan pekerjaanku akan lebih mudah dengan orang yang tepat. Namun pada saat itu, saudari Lee, seorang pemimpin di gereja lain, menelponku dan berkata, gerejanya punya banyak petobat baru tanpa cukup orang untuk menyiraminya. Dia ingin saudari Chang menyirami pendatang baru di gerejanya. Aku mati-matian menentang gagasan ini. Aku berpikir, apa yang akan kami lakukan jika saudari Chang ditugaskan di tempat lain? Jika tak bisa temukan orang yang cocok dan tak bisa menangani pekerjaan ini, aku bisa saja diganti. Menyadari bahwa aku tidak mengatakan apa-apa, saudari Lee berkata, kebanyakan orang di gerejamu sudah memiliki iman yang kuat. Jika saudari Chang dipindahkan, kau bisa melatih orang lain. Pekerjaanmu tak akan terpengaruh. Aku sungguh tak ingin mendengar ini dan begitu menentang. Kupikir, kau menganggapnya enteng, seolah-olah melatih seseorang itu mudah. Aku tahu gereja saudari Lee membutuhkan bantuan, tetapi aku berada di bawah kendali watakku yang rusak. Apapun yang dia katakan, aku menolak untuk memberikan yang dia inginkan. Aku juga menyalahkan dia, berpikir dia hanya memikirkan gerejanya sendiri. Melihat betapa aku menentang, dia berhenti bersikeras. Setelah itu, aku merasa sangat gelisah. Dan bertekad tak akan menyerah, tak akan menyerahkan saudari Chang, siapapun yang meminta. Keesokan harinya, pemimpinku datang untuk berbicara kepadaku tentang masalah ini. Aku terus membicarakan gereja kami yang kekurangan orang dan kesulitan yang dihadapi. Aku terus membicarakan hal itu sehingga pemimpin tak punya alasan. Akhirnya dia diam dan dia tidak mendesak masalah itu. Aku merasa senang dengan ini. Aku bisa mempertahankan saudari Chang. Malam itu, aku bertemu dengan beberapa diaken untuk membahas promosi saudari Chang. Namun, aku tak menyebutkan kesulitan saudari Lee atau pemimpin kami meminta saudari Chang dipindahkan. Karena belum kuberitahu mereka yang telah terjadi, mereka setuju saudari Chang menjadi pemimpin kelompok. Saat aku merasa puas, pemimpin melakukan kunjungan untuk bicara denganku dan rekan kerjaku. Akhirnya telah diputuskan bahwa saudari Chang akan dipindah tugaskan. Melihat semua orang setuju dengan ini, membuatku tidak bisa menolak. Tapi aku tidak senang dengan itu. Seolah lengan kananku telah dipotong. Beberapa hari berikutnya, aku sungguh kesal saat teringat kejadian ini. Aku juga tak ingin lakukan tugasku. Aku berbaring di ranjang, gelisah, dan tak bisa tidur. Memikirkan terus masalah ini. Akhirnya aku berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku tidak rela melepaskan saudari Chang hanya untuk melindungi posisiku. Aku tidak bisa merelakannya. Ya Tuhan, tolong bimbing aku melewati situasi ini. Tolong buat aku bisa merelakan dan lebih mengenal diriku. Amin. Setelah berdoa, aku membaca ini dalam firman Tuhan. Engkau jarang menerapkan kebenaran. Engkau seringkali berpaling dari kebenaran dan hidup dalam watak jahat yang rusak, yang egois dan keji. Engkau mementingkan gengsi, reputasi, status, dan kepentingan pribadimu sendiri, dan engkau belum mendapatkan kebenaran. Oleh karena itu, penderitaanmu hebat, kekhawatiranmu banyak, dan belenggu yang mengikatmu banyak. Manusia sungguh kejam, niat jahat dan rencana licik, pertengkaran, perebutan kekuasaan dan keuntungan, saling membantai. Kapankah semua ini akan berakhir? Sekalipun Tuhan telah mengucapkan seluruh firman, tak seorang pun yang tersadar. Manusia berjuang demi keluarga, karir, dan masa depan, kedudukan,
kesombongan, dan uang, demi makanan, pakaian, dan kedagingan? Adakah orang yang sungguh bertindak demi Tuhan? Bahkan di antara mereka yang bertindak demi Tuhan, hanya sedikit yang mengenal Tuhan. Berapa banyak orang yang tak bertindak demi kepentingan sendiri? Berapa banyak yang tak menindas atau mengucilkan sesamanya untuk melindungi kedudukan mereka? Amin. Firman Tuhan menusuk hatiku. Tuhan menyingkap kerusakan umat manusia oleh iblis, pertikaian demi ketenaran dan kekayaan. Inilah tepatnya keadaanku. Kupikirkan apa yang telah kusingkap dalam masalah ini. Untuk melindungi posisiku sebagai pemimpin, kuabaikan pekerjaan rumah Tuhan. Takut jika saudari Chang pergi, pekerjaan gereja akan terpengaruh, dan aku akan kehilangan posisiku. Karena itulah saat pemimpinku datang untuk meminta saudari Chang, aku memberikan berbagai alasan untuk menolak. Akulah yang memutuskan dan memimpin dalam mengatur tugas saudari Chang. Aku mencoba mengelabui saudari Lee dan pemimpinku serta berencana menipu para diaken. Aku berusaha keras untuk melindungi ketenaran dan statusku sendiri. Betapa egois, hina, dan liciknya aku. Itu membuatku berpikir tentang binatang buas di hutan. Mereka berkelahi dan saling membunuh untuk memperebutkan wilayah dan makanan. Lalu yang terkuat yang menang. Lalu aku berlomba mengendalikan orang untuk melindungi posisiku. Aku telah menjadi seperti binatang buas. Aku menyadari betapa menakutkannya tindak tandukku. Meskipun tampak memikul beban dan mempertimbangkan pekerjaan gereja kami, yang sebenarnya aku pertimbangkan jauh di lubuk hati adalah posisiku sendiri. Seperti yang diungkapkan firman Tuhan, berapa banyak orang yang tak bertindak demi kepentingan sendiri? Berapa banyak yang tak menindas atau mengucilkan sesamanya untuk melindungi kedudukan mereka? Dari awal sampai akhir, aku telah berusaha mengendalikan saudari Chang, tidak ingin melepaskannya. Kuanggap dia sebagai anggota gereja kami, dan kami berhak menentukan tugasnya. Aku pemimpinnya, dan tak ada yang boleh ikut campur. Aku menyadari betapa congkaknya aku. Aku telah kehilangan kemanusiaan dan nalarku. Saat itu, aku teringat hendak mengkhotbahkan Injil kepada orang-orang agamawi. Para pendeta melihat banyak anggota jemaatnya menerima pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Mereka melakukan segala cara untuk menghentikan orang menyelidiki jalan yang benar. Mereka tak hanya menyerang yang menyebarkan Injil, tapi bahkan mengklaim orang percaya sebagai kawanan mereka dan tak ada yang boleh mencurinya. Aku kemudian menyadari bahwa tindak tandukku tidak berbeda dengan para pendeta itu. Untuk mempertahankan posisi, ingin kupertahankan saudara-saudari di bawah kendaliku. Tak kuizinkan mereka pindah ke tempat lain. Aku telah mencoba merebut domba Tuhan dan bersaing dengan Tuhan. Benar. Pada pemikiran ini aku merasa takut. Dengan gemetar ketakutan aku berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kulakukan kesalahan. Aku telah menentangmu dan ingin bertobat kepadamu. Amin. Tidak lama kemudian, Tuhan sekali lagi mengatur situasi untuk mengujiku. Seorang pemimpin di gereja lain mengirim pesan, meminta seseorang untuk pekerjaan pengeditan dokumen. Dia mendengar saudari Chen di gereja kami pandai dalam hal itu. Jadi dia bertanya, apakah saudari Chen bisa dipindahkan? Aku tahu betul saudari Chen akan sempurna untuk pekerjaan itu. Tapi dia adalah penginjil di gereja kami. Dia juga andal dalam tugas itu. Apa yang akan terjadi jika dia dipindahkan dan pekerjaan penginjilan kami terdampak buruk? Bagaimana jika pemimpin menanganiku karena tak lakukan pekerjaan nyata? Mungkin tak bisa kupertahankan posisiku. Kuputuskan agar mereka mencari orang lain. Jadi sengaja tak kubalas pesannya. Lalu, aku tiba-tiba menyadari. Sebelumnya aku tak bersedia menyerahkan saudari Chang untuk melindungi posisiku. Aku tidak boleh terlalu obstruktif kali ini. Iya. Namun aku masih merasa terluka dan bimbang. Berpikir, mengapa aku menentang tiap kali seseorang harus dipindahkan? Aku khawatir kehilangan posisi dan pekerjaan kami terpengaruh. Bagaimana aku bisa melepaskan diri dari belenggu ketenaran dan status?
Lalu aku berdoa kepada Tuhan, meminta Dia membimbingku untuk memahami esensi dari pengejaranku akan status dan membantuku meninggalkan daging dan menerapkan kebenaran. Amin. Amin. Ketika saat teduh, aku membaca kutipan firman Tuhan ini. Esensi perilaku antikristus adalah selalu menggunakan berbagai cara dan metode demi mencapai tujuan mereka untuk memiliki status. Membujuk orang-orang dan membuat orang-orang itu mengikuti dan menghormati mereka. Jauh di lubuk hatinya, mereka mungkin tidak bermaksud bersaing dengan Tuhan untuk memperebutkan manusia, tetapi ada satu hal yang pasti. Sekalipun mereka tidak bersaing dengan Tuhan untuk mendapatkan manusia, mereka masih berharap untuk memiliki status dan kekuasaan di antara manusia. Sekalipun suatu hari mereka menyadari sedang bersaing dengan Tuhan demi status dan karenanya mereka menahan dirinya. Mereka masih menggunakan metode lain untuk mendapatkan status, percaya bahwa mereka akan mendapatkan pengesahan dengan memenangkan persetujuan orang lain. Singkat kata, apapun yang antikristus lakukan terlihat sebagai pelaksanaan tugas yang setia seolah-olah mereka sungguh mengikuti Tuhan, tapi ambisi mereka untuk mengendalikan orang dan untuk mendapatkan status serta kekuasaan di antara manusia tidak akan pernah berubah. Apapun yang Tuhan firmankan atau lakukan dan apapun yang Dia minta dari manusia, mereka tidak melakukan apa yang harus dilakukan atau memenuhi tugas-tugas mereka dengan cara yang sesuai dengan firman dan tuntutannya. Juga tidak menyerah dalam pengejaran akan kekuasaan dan status sebagai hasil dari memahami perkataan dan kebenarannya. Secara keseluruhan, ambisi mereka menggerogoti mereka, mengendalikan dan mengarahkan perilaku serta pemikiran mereka, dan menentukan jalan yang mereka tempuh. Inilah contoh antikristus. Apa yang ditekankan di sini? Beberapa orang bertanya, bukankah antikristus adalah orang-orang yang bersaing dengan Tuhan untuk mendapatkan orang-orang dan yang tidak mengakuinya? Mereka mungkin mengakui Tuhan. Mereka mungkin sungguh mengakui dan percaya pada keberadaannya. Dan mereka mungkin bersedia mengikuti Dia dan mengejar kebenaran. Tetapi satu hal tidak akan pernah berubah. Mereka tidak akan pernah melepaskan ambisi untuk kekuasaan dan status. Dan mereka juga tidak akan menyerah dalam mengejar hal-hal tersebut karena lingkungan mereka atau sikap Tuhan terhadap mereka. Inilah ciri-ciri antikristus. Seberat apapun orang menderita, sebanyak apapun kebenaran yang mereka pahami, sebanyak apapun kebenaran kenyataan yang mereka masuki, atau sebanyak apapun mereka mengenal Tuhan di luar fenomena lahiriah ini, mereka takkan pernah mengekang atau melepaskan ambisi mereka untuk dan demi mengejar status dan kekuasaan. Dan hal ini justru menunjukkan natur dan esensi mereka. Bagi Tuhan, untuk menyebut mereka antikristus adalah sungguh tepat. Hal itu sudah ditentukan oleh natur dan esensi mereka sendiri. Amin. Tuhan mengungkapkan natur dan karakteristik antikristus sebagai menjunjung tinggi kekuasaan dan status, serta menganggap hal itu sebagai alasan hidup mereka. Motivasi setiap tindakannya adalah hasrat akan ketenaran, kekayaan, dan status, dan menganggap domba Tuhan sebagai milik mereka, melawan Tuhan dan menolak bertobat. Lalu mereka tersingkap dan disingkirkan. Aku mulai merasa takut saat merenungkan firman Tuhan. Aku sangat menjunjung tinggi statusku. Yang pertama, aku tak mengizinkan saudari Chang dipindah tugaskan untuk melindungi posisiku. Lalu kali ini, tak mau kulepaskan saudari Chen demi posisiku. Yang kupikirkan hanyalah statusku dan tidak mempertimbangkan kehendak Tuhan. Apalagi memikirkan pekerjaan rumah Tuhan. Kupertahankan posisiku, bahkan dengan mengorbankan pekerjaan rumah Tuhan. Aku juga berani bersaing dengan Tuhan demi statusku. Di manakah rasa hormatku kepada Tuhan? Imanku bukan kepada Tuhan. Imanku hanya pada status dan kekuasaan. Bukankah itu natur antikristus? Aku tahu saudari Chen pandai mengedit dokumen dan dia menikmati pekerjaannya. Namun untuk melindungi posisiku sendiri, aku tidak meminta pendapatnya atau memberinya tugas yang sesuai dengan kelebihannya. Aku mengekangnya dan tak melepaskan dia untuk bertugas di gereja lain.
Kuperlakukan gereja seperti wilayahku, dan tak seorang pun dipindah tugaskan tanpa izinku. Bukankah aku mencoba mengendalikan orang seperti antikristus? Untuk mengamankan posisiku, aku berusaha mempertahankan saudara-saudari yang memiliki kualitas dan kelebihan di gerejaku. Aku memerintah dan memperlakukan mereka seperti barang milikku. Ingin lebih banyak orang bekerja keras demi posisiku. Tuhan sangat membenci ambisiku ini dan aku pantas dikutuk. Benar. Aku melihat sudut pandangku tentang pengejaran tidak berubah selama bertahun-tahun beriman kepada Tuhan. Bahwa aku terikat erat oleh ketenaran dan status, serta melangkah di jalan antikristus. Iya. Antikristus yang kukenal sebelumnya muncul di benakku. Dia selalu mengejar ketenaran dan status. Dan begitu menjadi pemimpin, dia mencoba mengamankan posisinya dengan membuat orang berada di bawah kendalinya dan mencoba membangun wilayah kekuasaannya. Dia tidak menerima kebenaran dan bertindak seperti diktator. Dia menyebabkan gangguan pada pekerjaan rumah Tuhan. Akhirnya dia disingkap dan disingkirkan. Aku sadar mengejar ketenaran dan status adalah jalan antikristus yang akan mengarah ke neraka. Tepat sekali. Tuhan mengatur situasi untuk menyingkap diriku berulang kali. Agar aku mengenali natur iblisku dan melihat bahwa aku berada di jalan yang salah. Sehingga aku akan memutar ulang waktu. Situasi ini adalah penghakimanku. Tapi itu adalah kasih dan penyelamatan Tuhan. Iya benar. Iya. Saat merenungkan upaya besar yang telah Tuhan curahkan, aku mulai menyerah dan tidak lagi merasakan pertentangan terhadap situasi seperti itu. Aku merasa semua yang diatur Tuhan adalah yang kubutuhkan. Aku ingin sungguh bertobat dan mengalami situasi tersebut dengan hati yang tunduk. Syukur kepada Tuhan. Lalu, aku menonton video pembacaan 2 kutipan firman Tuhan. Mari kita menontonnya. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, apa yang dimaksud dengan tugas? Tugas tidaklah dikelola olehmu. Itu bukan karirmu sendiri atau pekerjaanmu sendiri. Sebaliknya, tugas adalah pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan membutuhkan kerjasamamu yang menyebabkan munculnya tugasmu. Bagian dari pekerjaan Tuhan yang dengannya manusia harus bekerja sama adalah tugas manusia. Tugas itu adalah bagian dari pekerjaan Tuhan. Itu bukan karirmu sendiri, bukan urusan rumah tanggamu, juga bukan urusan pribadimu dalam kehidupan. Entah tugasmu menangani urusan eksternal atau internal, itu adalah pekerjaan rumah Tuhan. Itu merupakan satu bagian dari rencana pengelolaan Tuhan, dan itu adalah amanat yang telah Tuhan berikan kepadamu. Itu bukan urusan pribadimu. Apapun tugasmu, engkau harus melaksanakannya seperti yang Tuhan tuntut. Misalnya, ketika engkau terpilih sebagai pemimpin sebuah gereja, tugasmu adalah memimpin gereja tersebut. Dan apa yang harus kau lakukan setelah engkau menerima pekerjaan ini sebagai tugasmu? Pertama, ketahuilah bahwa engkau dianggap melaksanakan tugasmu hanya jika engkau melakukan pekerjaanmu dengan baik sebagai pemimpin. Engkau tidak sedang melayani sebagai pejabat di dunia luar. Setelah menjadi pemimpin, adalah keliru jika engkau menganggap dirimu seorang pejabat. Namun, jika engkau juga berkata, "Sekarang, setelah aku telah terpilih sebagai pemimpin, aku tidak boleh bersikap merendahkan. Aku harus menempatkan diriku di bawah orang lain. Aku harus membuat mereka lebih tinggi dan lebih penting daripada diriku." Mentalitas ini juga keliru. Tidak ada gunanya berpura-pura
Jika engkau tidak memahami kebenaran, dan hanya dengan pemahaman yang benarlah, engkau harus melaksanakan tugasmu. Engkau harus terlebih dahulu menghargai pentingnya tugas seorang pemimpin. Sebuah gereja mungkin memiliki puluhan anggota, dan engkau harus berpikir bagaimana memimpin orang-orang ini di hadapan Tuhan, bagaimana membuat sebagian besar dari mereka memahami kebenaran dan memasuki kenyataan kebenaran. Engkau juga harus meluangkan lebih banyak waktu untuk menyiram dan menyokong mereka yang negatif dan lemah, menghentikan mereka dari bersikap negatif dan lemah, serta memungkinkan mereka untuk melaksanakan tugas mereka. Engkau juga harus membimbing semua orang yang mampu melaksanakan tugas mereka dalam memahami kebenaran dan memasuki kenyataan, bertindak berdasarkan prinsip, serta melaksanakan tugas mereka dengan benar, sehingga hasil yang lebih baik pun tercapai. Ada juga orang-orang tertentu yang telah percaya kepada Tuhan selama beberapa tahun, tetapi memiliki kemanusiaan yang jahat, yang selalu ikut campur dan mengganggu pekerjaan gereja. Jika diperlukan, orang-orang ini harus ditangani atau disingkirkan dengan penanganan yang sesuai dan pengaturan yang tepat, sebagaimana yang ditetapkan oleh prinsip. Ada juga hal yang terpenting dari semuanya. Beberapa orang di dalam gereja memiliki kemanusiaan yang relatif baik dan memiliki kualitas tertentu dan mampu melakukan aspek pekerjaan tertentu. Semua orang semacam itu harus sesegera mungkin dibina karena akan dibutuhkan pelatihan bagi mereka untuk mencapai potensi mereka, dan mereka tidak akan mampu melakukan apapun dengan baik jika mereka tidak pernah menerima pelatihan apapun. Engkau harus memaksimalkan setiap orang mengambil manfaat penuh dari kemampuan individual mereka dan mengatur tugas yang cocok untuk mereka berdasarkan apa yang mampu mereka lakukan, berdasarkan kualitas mereka, usia mereka, dan berapa lama mereka sudah percaya kepada Tuhan. Engkau harus memiliki rencana yang dibuat khusus untuk setiap jenis orang dan membedakannya untuk masing-masing orang, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas mereka di rumah Tuhan dan menjalankan fungsinya secara maksimal. Amin. Firman Tuhan menunjukkan kepadaku bahwa sebuah tugas bukanlah urusan pribadi seseorang. Kita harus melaksanakan tugas sesuai dengan yang Tuhan tuntut. Melatih orang adalah hal yang Tuhan tuntut untuk dilakukan. Tuhan telah mempersiapkan orang yang terampil untuk pekerjaannya. Dan sebagai pemimpin gereja, harus kulaksanakan tugasku sesuai dengan tuntutannya. Saat ada orang yang berbakat, aku harus melatih dan merekomendasikan mereka, agar semua orang bisa memaksimalkan kelebihan mereka di tempat yang tepat, melakukan tugas mereka, dan memenuhi fungsinya untuk memperluas pekerjaan Injil dengan lebih baik. Itulah yang ingin dilakukan saudara-saudari dan sejalan dengan kehendak Tuhan. Benar. Begitu memahami kehendak Tuhan, aku memberitahu pemimpin gereja lain bahwa aku akan memindah tugaskan saudari Chen. Hatiku terasa lebih nyaman setelah menerapkan jalan ini. Syukur kepada Tuhan. Aku kemudian melihat berkat Tuhan. Aku sangat terkejut. Di bulan November tahun itu, jumlah petobat yang kami peroleh bertambah 3 kali lipat dari bulan sebelumnya. Aku tahu bahwa ini dicapai melalui pekerjaan Tuhan dan aku tak bisa berhenti memujinya. Syukur kepada Tuhan. Sebelumnya, aku tidak pernah membenci kerusakan, memperebutkan ketenaran dan keuntungan atau mengejar ketenaran dan status. Mengingat semua orang telah dirusak oleh iblis, kita pasti punya watak yang sama dan itu bukanlah hal yang bisa diubah dalam sekejap. Dan aku tak mencari kebenaran untuk menyelesaikan masalah itu.
Dengan menjalani penghakiman dan hajaran oleh firman Tuhan, aku akhirnya punya pemahaman tentang esensi dari mengejar hal-hal seperti itu. Kulihat bahwa mengejar hal seperti itu berarti menentang Tuhan, dan mulai membenci diriku. Aku menjadi rela mengejar kebenaran, bertobat dan berubah. Karena pekerjaan Tuhanlah aku kini bisa meninggalkan dagingku dan menerapkan kebenaran. Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Syukur kepada Tuhan. Persekutuan ini sangat membantu. Iya, syukur kepada Tuhan.